Baik teman-teman, jadi minggu ini kelompok satu akan presentasi tentang perikop Markus 16 yang hilang dalam Injil-Injil tertua ya. Kita harus jujur terhadap sejarah dan tentu kelompok sudah mempersiapkannya dan banyak referensi berkaitan dengan hal itu. Yang paling saya senangi dengan gereja adalah kejujurannya dengan sejarah dan sangat minim klaim, sebenarnya sangat minim klaim, dan semuanya bisa terukur, bisa dibuktikan, bisa dilacak secara keilmuan. Kita bisa melihatnya dalam jejak-jejak sejarah. Maka mari kita nikmati dari kelompok satu ini yang akan berpresentasi tentang perikop Injil Markus yang hilang dalam semacam naskah-naskah yang tertua yang masih tertinggal hingga saat ini. Ternyata Injil Markus itu hanya sampai pada ayat 8a gitu ya, sampai pada kematian Tuhan, tidak sampai pada peristiwa kebangkitannya. Bagaimana dan apa itu pengaruhnya dalam gereja, apa pengaruhnya dalam diri kita, barangkali ada banyak yang baru tahu, oh ternyata gitu tuh. Selama ini kan banyak yang nggak tahu, maka mari kita pelajari itu. Iya. Shalom semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi hilangnya manusia. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Cecilia Mardana, Patricia Delamuti, dan Rina Aristan. Oke, pada kali ini saya akan mengawali dengan pernyataan tentang Markus 16 itu sendiri. Jadi Injil Markus merupakan Injil yang paling dilupakan dalam sejarah gereja selama 17 abad, satu sejak abad 2 Masehi hingga abad 19. Pada masa ini, eksistensi dari Injil Markus seakan hilang oleh popularitas Injil Matius. Bapak-bapak gereja sangat sedikit sekali mengutip dari Injil Markus ketimbang dari Injil Matius. Alasan yang melatar belakangi pemikiran seperti ini mungkin secara jelas dapat dilihat dalam pandangan Agustinus bahwa Injil Markus hanya merupakan semacam ringkasan dari Injil Matius, seperti yang dikutip oleh Stein. Hal ini terlihat juga dari bagaimana perbandingan penulisan tafsiran terhadap kitab-kitab Injil. Gereja terus memberi perhatian lebih terhadap Injil Matius ketimbang Injil Markus, mulai dari tahun 650 hingga tahun 1000. Terdapat 13 tafsiran yang cukup tebal mengenai Injil Matius dan hanya 4 buku tafsiran mengenai Injil Markus. Selanjutnya, namun pada abad 19, keadaan menjadi berubah dipelopori oleh gerakan higher criticism yang menerapkan pengawasan logika secara ketat terhadap kitab-kitab Injil. Pada masa ini, dari kalangan para sarjana kritik sumber, muncul hipotesis Markan priority yang menantang Matean priority yang dianut Agustinus. Para penafsir dalam hal ini mempercayai bahwa Markus mengandung 90% bahan dari apa yang ada di Matius, dan sekitar 40% dari apa yang ada di Lukas. Matius dan Lukas biasanya mengikuti urutan peristiwa dalam kitab Markus, dan mereka lebih sering mengikuti apa yang tertulis di Markus ketika mereka membahas sesuatu yang sama. Matius dan Lukas juga sering mengulang kata-kata Markus, dan mereka kadang-kadang menafsirkan beberapa pernyataan Markus. Juga dari kalangan kritik bentuk, para sarjana melakukan studi terhadap Injil Markus untuk meneliti tradisi di belakang penulisan Injil, baik itu tradisi lisan maupun tradisi tulisan. Serta bagaimana para penulis tersebut merangkai serpihan-serpihan tradisi tersebut menjadi sebuah kitab. Penelitian berdasarkan kritik bentuk ini telah membawa Injil Markus menjadi pusat perhatian dalam penelitian akan kehidupan Yesus. Selanjutnya, dalam bidang kritik tekstual, Injil Markus mendapatkan perhatian yang cukup besar, terutama berkaitan dengan awal Injil dan akhir Injilnya. Pada permulaan Injilnya, kata anak Allah dihilangkan dalam beberapa naskah awal yang penting. Untuk bagian awal Markus ini, para sarjana mengambil kesimpulan sederhana bahwa bisa saja kata-kata pada permulaan Injil ini memang telah hilang sejak dari teks aslinya, namun juga dapat ditemukan di sebagian besar naskah awal yang signifikan, serta dalam periode naskah-naskah kemudian, dan juga frasa ini cocok dengan kristologi Markus. Persoalan kedua dalam kritik teks adalah apa yang menjadi topik dari riset penelitian karya tulis ini.
yaitu akhir dari Markus pasal 16 ayat 8b sampai 20 yang mengacu kepada peristiwa kebangkitan. Bagian ini menjadi bagian yang paling sering diperdebatkan dalam karya-karya monografis abad 19 dan juga abad 20. Bagian akhir dari Injil kedua ini dapat dikatakan sebagai the greatest of all literary mysteries and the gravest textual problem in antiquity. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Pertanyaan yang hadir dalam persoalan ini adalah apakah Markus 16 ayat 18-20 merupakan bagian yang asli dari karya Markus dalam Injilnya ataukah justru ditambahkan kemudian. Sehingga yang sebenarnya adalah Injil Markus berakhir pada ayat 8 bagian A semata, yaitu kata evogountogar. Banyak argumentasi diberikan, terutama berkaitan dengan variasi naskah-naskah kuno, dan juga argumen kepada gaya Markus bab 16 ayat 9-20 yang berbeda dari keseluruhannya. 16 begitu. Begitu juga dengan mayoritas terjemahan Alkitab yang menyaksikan keaslian dari Markus bab 16 ayat 8b-20 ini. Bilangnya Markus 16. Salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan metode kritik ini adalah persoalan kritik tekstual, terutama berkaitan dengan 12 ayat terakhir dari Injil Markus atau biasa yang disebut dengan penutup Markus. Persoalan ini dianggap salah satu persoalan yang besar karena sampai saat ini tidak ada satupun pandangan yang dapat secara utuh menjelaskan mengenai persoalan ini. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, perbedaan-perbedaan yang ditemukan dalam salinan-salinan naskah karena ada salinan-salinan mayoritas yang memuat bagian ini. Tetapi ada juga salinan yang dianggap layak dipercaya karena tua dan mendekat naskah asli yang tidak memuat bagian ini. Juga adanya kutipan-kutipan atau alusi dari bapak-bapak gereja yang juga terpecah dalam dua kubu, yaitu menyertakan bagian ini dan yang tidak menyertakannya juga. Yang kedua, perbedaan-perbedaan yang ditemukan dalam bagian penutup ini, yaitu adanya perbedaan struktur, gaya bahasa, dan pemilihan kata yang sama sekali berbeda dari keseluruhan struktur dan gaya bahasa serta pemilihan kata dari keseluruhan Injil Markus. Faktor-faktor ini secara tidak langsung memberikan kesulitan untuk menentukan keaslian dari bagian ini. Dari berbagai solusi telah diberikan mengenai kehadiran bagian ini. Ada yang secara tegas menolak bagian ini sebagai milik dari Markus. Ada yang juga menerima bagian ini sebagai asli dari Markus. Selanjutnya dijelaskan oleh Lia. Adanya permasalahan pada bagian ayat ini di Injil Markus 16 ayat 19-20. Secara eksplisit, tentunya hal itu telah membuktikan bahwa keyakinan Kristen selama ini tentang Injil, khususnya Injil Markus, dinilai memiliki wibawa atau jauh dari kesalahan, dan serapat-rapatnya Kristen berupaya mengerti masalah ini. Tetapi saja lama-kelamaan akan tercium pula oleh pihak non-Kristen, seperti kaum muslimin, khususnya permasalahan tentang ayat terakhir dalam Markus 16 ayat 9-20. Dia masih menjadi polemik di internal Kristen. Tidaklah sederhana yang dibayangkan. Justru dari adanya permasalahan ini, koentikan Alkitab, khususnya koentikan Injil Markus, sedang dipertanyakan kredibilitas dan reliabilitasnya sebagai firman. Selain itu, materi dari 16 ayat 9-16 berasal dari ketiga Injil yang lainnya, karena tidak ada penampakan kebangkitan di bagian ini yang tidak terkait dengan Injil lain. Artinya, bahwa bagian akhir Injil Markus merupakan suatu kompilasi yang berbeda dari bagian lain Injil Markus. Dari adanya bukti-bukti tersebut, William Maxim sampai kepada kesimpulan bahwa sejauh menyangkut ayat 16-8, ketiga teks ini, semuanya sepakat sebagian naskah berhenti pada titik ini. Sebuah kelompok naskah kecil menambahkan sebuah catatan tambahan yang singkat, dan sebuah kelompok naskah yang lebih besar memberikan 12 ayat setelah 16 ayat 8. Para sarjana sepakat bahwa penutup yang lebih pendek dan lebih panjang itu merupakan tambahan sekunder
yang berusaha membawa Markus supaya sejajar dengan tradisi-tradisi itu. Penjelasan tersebut selain karena adanya perbedaan visual juga dengan adanya komentar negatif dari para sarjana yang tentang ayat terakhir dari Markus. Kondisi tersebut semakin memperparah ketika beberapa versi Alkitab membuat catatan kaki atau bahkan menghilangkannya sama sekali dari Alkitab. Apa sih pengaruhnya dalam artian pengaruhnya terhadap Markus 16? Tentunya ternyata pada manuskrip tertua tidak terdapat ayat 9-10 pada Injil Markus 16 seperti yang ada pada tulisan. Ini merupakan bukti bahwa Injil Markus 16 ayat 9-20 adalah ayat palsu. Kenapa hal itu bisa dibilang ayat palsu? Karena yang sengaja ditambahkan demi kepentingan gereja menyebarkan ajaran Kristen. Dalam narasi Injil Markus 16 hendak menggambarkan bagaimana tanda-tanda orang percaya yang akan dimunculkan saat amanat agung dari Yesus versi Injil Markus ini dinyatakan. Tanda-tanda itu diantaranya mampu mengusir setan, berbicara dengan bahasa roh, mampu menemukan orang dengan hanya mengungkapkan tangannya ke atas tangan itu, dan tidak mendapatkan celaka. Tanda-tanda ini mengingatkan pada suatu sosok dalam kebudayaan. Yesus menyatakan mengenai tanda-tanda yang juga merupakan bentuk-bentuk mistis seperti fenomena perdukunan dan dunia tersebut. Sebagai orang percaya, kita dalam memahami Injil dan kebudayaan seharusnya seimbang, kritis dan terbuka terhadap segala kemungkinan. Kesimpulannya dalam materi ini adalah hingga saat ini adanya polemik tentang bagian ayat terakhir dalam Injil Markus masih saja terus terjadi di tengah Kristen dan masih banyaknya usaha yang telah dilakukan oleh para teologi Kristen dalam mempromosikan permasalahan tersebut. Meskipun banyak upaya yang mereka lakukan masih bersifat spekulatif. Dengan demikian, di manakah otoritas Roh Kudus yang diakini Kristen selama ini bahwa ia telah memberikan ilham kepada para penulis dan juga para pihak manakah Roh Kudus akan berpihak atas adanya kontroversi ayat-ayat terakhir dalam Injil Markus. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata atau bahasa yang tidak menyenangkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Demikian teman-teman presentasinya. Silahkan teman-teman untuk bertanya jawab tentang hal ini. Kelompok nanti silahkan untuk menjawabnya, karena dengan menjawab maka kelompok akan terekap dalam absensi juga. Kalau enggak nanti malah enggak terekap, kalian membuat video tapi enggak terekap, kan sayang. Yang teman-teman yang lain nanti bertanya, sementara kelompok menjawab apa saja pertanyaan berkaitan dengan Injil Markus, berkaitan dengan nas-nas kitab suci, dan terutama berkaitan dengan hilangnya Injil Markus bab 16 ini di dalam kodeks kita, di dalam manuskrip pertama, baik yang di Vatikanus, kodeks Vatikanus maupun kodeks Alexandria di Mesir. Tuhan berkati.